Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menyaksikan sebuah video atau mereaksi sebuah video tentang penjelasan bahwasanya sebenarnya nama Nabi Muhammad SAW itu terdapat di dalam Taurat ataupun Perjanjian Lama, yaitu pada eh, Kidung Agung. Dalam Alkitab itu bahasa Indonesia itu Kidung Agung bab 5 ayat yang ke-16. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu Song of Solomon. Song of Solomon kalau di dalam kitab bahasa Inggris bab 5 ayat 16. Anda bisa cek, Anda bisa buka Alkitab baik yang secara online ataupun Alkitab yang Anda punya, bisa dilihat. Namun yang terjadi, nama Nabi Muhammad SAW ini ditranslate eh, dengan arti yang berbeda. Sebenarnya di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Hebrew atau Ibrani, itu disebut Muhammad. Kemudian ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dia menjadi altogether lovely. Dan ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dia menjadi segala sesuatunya menarik. Anda bisa cek nanti di Alkitabnya. Untuk lebih jelasnya kita akan tonton dulu video ini. Mohon ditonton sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman atau salah kaprah. Video ini sudah saya translate ke dalam bahasa Indonesia. Saya bikin subtitlenya dalam bahasa Indonesia agar bisa dipahami oleh khususnya bagi saudara-saudara yang dari Indonesia dan Malaysia, bisa memahami, yang tidak bisa memahami bahasa Inggris, bisa memahami konten dari substansi dari konten video ini. Setelah video ini kita akan komentari lagi. Selamat menyaksikan. You have no right to translate names of people. But they have been doing that. Muhammadim, they translated as altogether lovely. But the word Muhammad is there in the Hebrew language in the original. In reading the English translation of Song of Songs 5:16, it finishes the description by saying, "He is altogether lovely," but what most people don't know is that the name of that man was given in the original Megillat. Here is verse 16, and how it is written in ancient Hebrew, before introducing the vowels, in the 8th century. Here is the word in question. This word is made of 4 letters. Mem, Het, Mem, Dalet. Now when reading the word as it is written in its original form, with no vowels, it can be read as Muhammad, which is the name of the Muslim prophet. According to Ben Yehuda's Hebrew English Dictionary, it is correctly pronounced as Muhammad. So how we're going to know for sure if it's pronounced as Muhammad? The only way is to give the verse to a rabbi and say to him, "Please read." Here is the Song of Songs 5:16, and how it is read by a rabbi from a Hebrew Jewish site. Please notice the im in Hebrew. Hiko mamtakim, vechullo Mahamadim, ze dodi vezer'i benot Yerushalayim. Hiko mamtakim, vechullo Muhammad, Hiko mamtakim, vechullo Mahamadim, ze dodi vezer'i benot Yerushalayim. Hiko mamtakim, vechullo Muhammad. Jadi bunyi ayat dari Song of Solomon bab 5 ayat 16 dalam bahasa Hebrew ataupun Ibraninya, kalau kita lihat ke sumber aslinya adalah Hipko mamtabkim dehulo Muhammadim zedodi vezer'i benot Yerusalem. Ya, kalau diterjemahkan ke dalam Kidung Agung bab 5 ayat 16 itu nama Muhammadin itu sudah diartikan dengan arti yang lain. Padahal ini nama orang, tidak bisa diterjemahkan.
Di dalam bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam kata altogether lovely. Kalau di dalam Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan dengan segala sesuatu padanya menarik. Nah, dari sini mereka menyembunyikan nama dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan menurut kamus Hebrew, Ibrani, Inggris sendiri, memang abjad yang kita sebutkan tadi di video, ya, itu memang bacaannya Muhammadim. Nah, di sini adalah proof ataupun bukti bahwasanya memang di Perjanjian Lama itu, di Old Testament itu, nama Muhammad itu memang ada tertera. Lalu ada yang berkata seperti ini, kalau memang ini kitab yang dipalsukan, kenapa mencari pembenaran di kitab yang palsu, di kitab yang Anda tidak imani? Nah, jadi begini, yang kita katakan terjadi perubahan, pemalsuan, itu tidak berarti semua jejak-jejaknya hilang. Nah, kita analogikan saja, misalnya kita merenovasi sebuah rumah, ya. Katakanlah kita merenovasi sebuah rumah. Tidak semua jejak-jejak rumah yang dulu itu akan tertutupi atau akan hilang. Pasti akan ada jejak-jejaknya yang bisa ketahuan. Ya, jadi memang kitab Perjanjian Lama atau Old Testament dan Perjanjian Baru juga mengalami perubahan ataupun tahrif dalam segi makna. Tahrif ini maksudnya menyimpangkan makna, ya. Itu tidak berarti jejak-jejaknya dari perubahan yang dilakukan itu akan hilang sama sekali. Masih bisa digali dan Allah akan tunjukkan kebenarannya. Jadi mengapa kita harus membuktikannya melalui ayat ataupun bukti yang kita ambil dari Alkitab, baik itu dari Perjanjian Lama maupun dari Perjanjian Baru. Sebenarnya buktinya sudah sangat banyak sekali dari Al-Quran, tapi buat apa kita memberikan bukti dari Al-Quran yang mereka tidak mempercayainya, yang mereka tidak mengimaninya? Makanya kita mengambil buktinya dari kitab mereka sendiri. Kita membuktikannya dari kitab yang mereka imani sendiri. Kalau kita hadapkan bukti dari Al-Quran, ya otomatis mereka tidak akan terima, karena memang mereka tidak menganggap Al-Quran itu benar atau otentik ataupun adalah firman dari Allah SWT yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Jadi kita memberi argumen itu dari Alkitab yang mereka imani. Jadi itu maksudnya. Bukan kita tidak punya bukti dari Al-Quran. Itu sangat banyak sekali yang membuktikan bahwasanya Rasulullah itu, Muhammad SAW, benar-benar messenger of Allah, utusan Allah. Tapi kita tidak akan bisa memberikannya itu referensi dari Al-Quran kalau mereka tidak mempercayainya. Mereka pasti akan menolaknya. Makanya kita akan membuktikan secara ilmiah dari Alkitab itu sendiri. Bukan kita mencari pembenaran dari kitab yang sering mereka katakan adalah, kalau memang Anda tidak percaya Bible ataupun Alkitab, kenapa harus mencari pembenaran dari sana? Bukan begitu maksudnya. Justru kita memberikan bukti dari Alkitab itu sendiri karena Anda mengimaninya. Gitu ya. Saya rasa sudah cukup jelas kita terangkan, dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, dan hidayah itu adalah milik Allah SWT. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda. Demikian video kali ini, semoga bisa menambah wawasan kita, dan jangan lupa di-share video ini, semoga bermanfaat bagi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.